Baik, saya akan putarkan video dahulu ya. Satgas COVID-19 Masyarakat Muda Banten yang diketuai oleh Bapak Triloso dan Dr. Erni Trisna bersama dengan puluhan dokter yang tergabung di sini sudah dapat banyak membantu pasien-pasien untuk konsultasi yang diberikan obat-obatan secara gratis dan dihantarkan ke rumah masing-masing. Juga kami memberikan nutrisi berupa telur dan lainnya, memberikan edukasi lewat talkshow dan mengirimkan oksigen jika dibutuhkan hingga larut malam. Dan kami bahagia banyak sekali yang sudah disembuhkan. Tapi masih banyak juga yang terpapar dan oksigen ini sangat-sangat dibutuhkan. Kami berdoa semoga diberikan jalan untuk memenuhi kebutuhan oksigen ini. Dan kami percaya Bapak Ibu akan membantu sepenuh hati demi kemanusiaan ini. Baik, itu yang terlihat di video. Selamat sore. Ini saya sebutkan satu persatu nama budaya. Ya. Dr. Erdi Trisna Setiadi Mars, MKK. Ini Wakil Ketua Satgas COVID-19 Masyarakat Buddhis Banten. Selamat sore, Dr. Erdi. Sore, Kang Hadi. Ya. Kedua, Pandita Sima Budi. Ini Kepala Bagian Logistik Satgas COVID-19 Masyarakat Buddhis Banten. Ketua Perma Budi, Persatuan Umat Buddha Indonesia Banten. Dan Ketua Pengurus Maga Budi Provinsi Banten. Selamat sore, Romo. Selamat sore, Kang Adi. Ya. Terima kasih. Yang berikutnya Pandita Muda Romo Hongji, ini Ketua Pengurus Cabang Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Maga Budi Kota Tangerang. Selamat sore. Sore, Kang Adi. Ya. Yang berikutnya Sejawat Dr. Farida dari Klinik Kesehatan Keluarga Dr. Farida. Selamat sore, Dr. Farida. Budaya. Ya, nama budaya. Ya. Baik. Nah, saya ke Romo Sima dulu nih. Sima ya, baik. Apa sih yang mendasari tergeraknya satu gerakan yang disebut dengan Satgas COVID-19 Buddhis ya, atau dari kelompok umat Buddha Indonesia, mungkin saya sebut kecilnya ini adalah Provinsi Banten. Silakan Romo Sima Budi. Baik, Kang Adi, karena memang kita melihat ya keprihatinan negara Indonesia, terutama juga Banten dalam beberapa waktu saat ini lumayan terpapar banyak dan banyak sekali sekarang sudah merah. Kita melihat bukan hanya di masyarakat yang ada ya, di masyarakat Buddhis juga banyak yang terpapar. Kemudian mereka kesulitan juga rumah sakit, kemudian obat-obatan sudah cukup langka, oksigen dan sebagainya, sehingga kita tergerak. Pada saat awal sebenarnya kita lebih kepada majelis sendiri-sendiri ya yang mengadakan. Kemudian karena memang kita di Banten ini sudah ada forumnya, kita ada 3 forum sebenarnya atau 3 organisasi besar, yaitu Forum Umat Buddha Provinsi Banten, kemudian Persatuan Umat Buddha Provinsi Banten di Permabudi saya, kemudian juga ada Walubi
perwakilan umat Buddha Indonesia. Maka kami bersama-sama, sebenarnya tadi ya disampaikan, kami dari keluarga Buddhis Theravada Indonesia, kebetulan kan Romo RD juga sebagai ketua Satgas sebenarnya, kita melihat bahwa nggak bisa cuma di majelis saja, karena begitu banyak teman-teman yang di lintas sekte, lintas majelis, kemudian juga teman-teman di lintas agama yang memang terpapar. Oleh karena itu kami mencoba kepada pembimas Buddha, kita menyampaikan untuk sama-sama mencoba untuk memberikan bantuan lah semampu kita dari masyarakat Buddhis, bukan hanya kepada umat Buddha yang terpapar dan juga keluarga, tetapi juga umat sekitar yang ada di wihara atau cetia yang dekat di bawah binaan-binaan dari kami. Nah, oleh karena itu Satgas ini terbentuk dengan tentunya juga izin dari Kanwil ya, Kak Kanwil, Kementerian Agama. Kemudian kita dibuatkan SK, maka kita bersama-sama saat ini mencoba untuk membantu, sebenarnya bukan hanya obat-obatan secara medis, tetapi juga kami membantu teman-teman yang tentunya juga panik, tentunya juga keluarga merasa perlu dapat sokongan dan sebagainya, karena memang di dalam kondisi yang saat ini mereka bukan hanya yang terpapar, tapi juga keluarga yang merasa putus asa, merasa sulit sekali dan sebagainya. Kami mencoba untuk hadir, untuk bisa memberikan bukan hanya tindakan medis yang tadi dilakukan oleh para dokter dan juga dokter RD, tapi juga kami semua berusaha, masyarakat Buddhis nih, memberikan spirit, memberikan semangat, kemudian juga memberikan bantuan berupa ya obat-obatan, kemudian juga peralatan yang dibutuhkan seperti oksigen, kemudian juga kita juga memberikan pasokan vitamin dan juga nutrisi ya, jadi seperti telur tadi yang sudah disampaikan juga oleh Romo Hongji dan teman-teman, kemudian juga sembako-sembako dan sebagainya. Itu sih Kang Adi yang menjadi dasar keinginan kita untuk meringankan penderitaan makhluk hidup. Terima kasih. Ya, memang kita dasarnya adalah welas asih ya, kemungkinan ya, betul. Semua agama, ya kita masyarakat tahu sendiri nih lagi panik. Kadangkala yang saya ingat suatu acara, yaitu masyarakat sendiri yang menyembuhkan masyarakat, harusnya seperti itu. Nah, ini kita lihat beberapa di daerah saya aja, jujur karena saya sendiri di sini yang aktif sebagai dokter, sehingga banyak yang bertanya langsung ke saya dalam 3 komplek perumahan ini nih, Dokter Erdi. Agak pusing juga kepala, akhirnya sama nggak tidur. Kebetulan saya juga masih masa isoman, ya mudah-mudahan bebas ya sampai negatif. Saya ke Romo Hongji ini. Wah, ini terima kasih tadi Romo Sima ya. Romo Hongji, ini gimana ini tadi ada bicara bagi-bagi telur nih. Telurnya Romo Hongji cuma 2 nih, dibagi-bagi repot. Maaf ya Dokter Farida ya, ini jadi jangan tegang ini. Gimana Romo, bisa cerita dulu? Silakan, kok ada terlintas, kenapa nggak daging, ikan, apa dasarnya ini kira-kira Romo? Mohon maaf ya, silakan Romo. Kang Adi, terima kasih. Ya, kenapa telur gitu ya? Tadinya sih kepikiran gini, kita nih majelis dituntut untuk kreatif gitu, kreatif dalam artian bagaimana kita bisa hadir di masyarakat gitu ya, walaupun sekecil apapun sesungguhnya ketika kita hadir itu bisa menyejukkan gitu. Nah, makanya dipilihkanlah telur. Kenapa alasannya telur? Ya, saya sering dari Dokter RD juga bilang menyarankan ya banyak makan telur ya. Kuningnya jadi makan 1 aja, tapi putihnya. Nah, artinya di sini karena nutrisinya bagus banget kalau telur. Nah, itu saya tangkap. Dan kenapa juga harus telur gitu? Saya pikir satuannya bisa dari yang kecil sampai yang besar, dalam artian dari yang punya duit sedikit sampai yang
orang punya duit banyak, ini semua bisa kontribusi gitu. Jadi saya ukur ya udah dana telur satunya 1 butir boleh 2.000 rupiah ya, mau 1 kilo boleh 20.000 gitu. Nah hari itu saya gulirkan supaya apa? Semua ikut terlibat gitu, semua ikut terlibat. Nah dari komunitas kecil itu ternyata luar biasa, cuma 10 menit saya meeting, tahu-tahu udah dapat 95 kilo gitu. Wow. Banyak gitu. Akhirnya besok nambah lagi, dan akhirnya saya buat ucapan terima kasih lewat video itu bahwa ini sangat-sangat bermanfaat. Dan untuk hari ini sudah hampir 1.000 kilo yang terkumpul. Wow. Amazing. Luar biasa. Di warung terdekat ya, Om Ongji. Ya, betul. Untuk cara penyalurannya bagaimana nih? Coba. Ya, penyalurannya. Nah, karena telur ini ya kan rawan pecah juga ya. Ya, betul. Jadi kita masing-masing di PIC wihara-wihara itu ada satu PIC-nya yang untuk mengantar ke pasien isoman ini. Nah, lalu bagaimana bisa sampai telur ke sana? Jadi seperti di Damapala, di daerah Gerendeng Pulau sana, ada kurang lebih 30 pasien isoman di sana. Kurang lebih. Wow. Ya, banyak. Dan PIC sana kita transferkan kan uangnya berapa nih yang mau dibeli. Ya, karena kita juga bentuk terima donasinya ya masih berupa uang. Ya, cuma berupa uang. Jadi ada di situ warung-warung terdekat yang menjual telur, kita berharap langsung beli di warung-warung kecil. Gitu. Jadi warung kecil diberdayakan juga ya? Betul, warung kecil dan langsung diberikan ke pasiennya. Nah karena jumlah kita juga banyak nih, sudah uangnya lumayan berapa puluh juta. Nggak sampai 1 M nih, lebih nih jangan-jangan. Belum. Iya. Dan akhirnya kita tambahkan seperti beras dan lainnya gitu untuk mendukung pasien isoman ini, Kang Hadi. Betul. Baik. Selain telur mungkin ada apa nih yang bisa diberikan, Indomie atau apa? Indomie sementara tidak ya? Kayaknya kurang bagus. Kurang bagus ya. Biasanya orang lebih bencana itu Indomie ya. Biasanya telur ya. Ya. Beras dan buah-buahan. Buah-buahan ya sama telur. Oke. Wah, ini menarik ini ya. Nah, sekarang saya ke bagian medisnya nih, Dokter Farida ya. Kalau Dokter Edi nanti gongnya aja ini. Dokter Farida, ini tentu keterlibatan dokter di Satgas COVID Buddhis ini saya lihat tadi di videonya tersebut yang dibuat oleh Romo Hongji ini lumayan banyak ya. Saya pikir teman-teman dokter, saya kebetulan menjabat di Sekretaris di Banten, mengucapkan terima kasih banget ya atas kelompok Buddhis ya. Di mana kita sangat berperan sekali tentunya mengawal satu kegiatan ini ya Romo Simabudi boleh aja ahli di bidang logistik, apalagi Romo Hongji ahli di bidang telur ya. Tapi yang ahli di bidang untuk memberikan keputusan pengobatan, obat apa yang akan diberikan atau dalam hal ini adalah DPJP ya, dokter penanggung jawab terhadap para isoman, itu adalah dokter dan tenaga medis. Nah, kira-kira Dokter Farida bisa bercerita nih, sejak bergabung di dalam Satgas COVID-19 dari umat Buddha Banten. Silakan Dokter Farida. Masih di-mute Dokter Farida? Mohon maaf. Ya. Masih belum. Oke, silakan. Terima kasih Dokter Hadi. Ya. Kang Hadi. Semua Romo, Kang Hadi.
saat pertama kali untuk bergabung dalam Satgas COVID, ketika itu kita masih di KBMBI, grup komunitas dokter Buddhis. Langsung aku japri Dokter Erdi bahwa aku siap. Nah, memang saat ini, saat pandemi COVID memang sudah lama juga ya. Aku beberapa bulan sebelumnya memang sudah WFH. Dan WFH malah kayaknya lebih melelahkan daripada kerja di klinik. Kalau di klinik kan ada waktunya, 6 jam gitu ya, paling lama 8 jam. Kalau WFH bisa 12 jam, kadang lebih ya. Iya, saya 24 jam loh. Kalau ada itu sangat bahagia buat aku, dan memang perlu masukan-masukan dari orang-orang yang lebih senior seperti dokter spesialis. Dan memang pada saat ini untuk ke pasien memang sangat dibutuhkan dokter dan orang-orang yang berhak atau orang-orang yang mau membantu. Jadi sangat tergerak hatiku saat ini untuk memberikan sedikit nasihat atau konseling ataupun resep, ataupun secara psikologis kita bisa memberikan semangat untuk pasien-pasien yang sedang isoman. Pada saat hari pertama aku bergabung dengan Satgas COVID, hari itu 2 hari pertama kena terpapar. Sempat sedih rasanya, rasa tersiksa, 2 hari tidak bisa hidung anosmia. Anosmia, ya. 2 hari terasa langsung ketemukan, langsung minum obat dan langsung diobati. Hari ketiga sudah normal. Akhirnya aku bergabung kembali sambil isoman juga memang saat itu. Dan sekarang pasien mas selalu ada ya. Sempat 4 hari yang lalu aku sempat membuat rekapitulasi bahwa sudah banyak yang negatif kan. Banyak laporan saya sudah sembuh, sudah PCR atau antigennya sudah negatif. Senang banget kan dengarnya. Tapi setelah itu jadi surat rekapitulasinya sudah selesai, malamnya itu ada lagi. Sempat sedih banget. Aduh, kapan sampai selesainya untuk COVID ini. Akhirnya ya kita harus selalu memberikan semacam konseling lah pada orang-orang walaupun dia belum terkena maupun sudah terkena, tetap kita berikan konseling agar tidak terjadi long COVID. Dan kemarin memang sempat ada beberapa pasien yang sudah negatif. Aku merasa senang banget ya, dan dia bisa terbebas dari itu. Tapi tetap harus jaga prokes sih, walaupun kita sudah berhasil memberikan dia kesembuhan atau pemulihan, tetap kita harus sarankan bahwa ini harus, karena kita tidak bisa menghilangkan begitu saja, tapi tetap harus bersahabat dengan COVID, seperti itu. Nah, memang beberapa ada pasien yang merasa sudah terbantu, senang banget sih dengarnya. Tapi rasanya, aduh sampai kapan gitu, rasanya berat kalau dengar mereka masih positif. Jadi kalau bisa, ya tetap terus berdoa. Kita semua harus tetap berdoa agar mereka yang sehat ataupun yang sembuh tetap harus jaga prokes, supaya tidak tambah long COVID-nya. Iya. Itu aja. Baik, nah ini kalau Dokter Farida menanyakan kapan, jangan dijawab nih sama lagu Kus Plus nih ya. Dokter Erdi, sorry nih. Kapan-kapan repot lagi ya. Memang ini kita sama-sama tahu. Tadi saya juga podcast ya membicarakan dari mana ini. Ternyata yang paling banyak adalah ya ini harus kolaborasi ya. Baik kita semua maupun yang memangku jabatan. Karena biar bagaimanapun kekuatan atau resources ini adalah negara. Negara harus hadir ini, Dokter Farida, bahwa
memang kalau begini terus, nah mungkin nanti para pemangku agama, mungkin dari agama Buddha, Katolik, Kristen, saya sering nanti juga akan berwawancara ya dengan agama terbesar Muslim. Ini kenapa orang sampai bosannya? Saya sendiri ini belum melaksanakan ibadah saya hanya melalui online ya. Nah ini yang memang ironi ya, bahwa banyak yang ibadah dilarang, mallnya dibuka ya sama saja. Itu mungkin Dr. Edi nanti bisa memberikan penjelasan tentang kesehatan di tempat kerja ya. Kalau mungkin di pabrik-pabrik kita bisa memberikan edukasi, tapi di tempat publik, pasar, ini juga harus dijaga sebetulnya. Ini banyak. Load pasien atau aliran pasien dari masyarakat ke rumah sakit, saya mengalami sendiri, rumah sakit saya stop. Tapi sekarang ini udah mulai dibuka kembali, minggu lalu sih ya. Tapi kemarin tuh saya sedih juga, Dr. Farida, merasakan sekali. Saya itu sebetulnya terkena karena saya ada kontak ya, dan memakamkan orang tua saya di Semarang ya, mertua. Nah itu mungkin dari ya perjalanan, kontak di sana, bisa saja terjadi itu ya. Tapi puji Tuhan, syukur saya dengan istri masih termasuk yang gejala sangat ringan. Nah, kenapa ini Dr. Erdi? Saya cerita sedikit ya, bahwasannya ya Tuhan memberikan pertolongan yang begitu hebat pada saya, kemungkinan saya cepat mendapatkan obat yang disebut dengan, ya saya sebut obat antivirusnya ya. Karena saya dimonitor kanan kiri, bahkan emak-emak ikut monitor saya, karena memang ya saya begitu atraktif ketika kita terkena, ketika kita banyak membantu orang, saya yakin sekali. Tapi ini saya bukan merupakan janji ya, tetapi saya hanya bersaksi banyak orang yang sangat memperhatikan dan pertolongan itu nggak bisa kita duga. Nah mungkin nanti bisa kita pesankan kepada orang lain, Romo Hongji juga, Romo Simabudi, percaya, Anda bukan dokter memang. Ya Romo, tetapi ya, banyak dokter yang nggak bisa menjadi aktif di sini karena tugasnya saja. Tapi ingat, Anda sesungguhnya adalah dokter pada bidangnya. Tapi jangan kasih resep, ya nggak boleh, soalnya nggak boleh, karena itu harus punya izin ya. Tapi saya rasa bukan hanya ya Romo Hongji, Romo Simabudi, bukan beliau berdua yang ada di layar kaca ini, tetapi saya percaya mungkin saya nggak tahu jumlahnya ratusan umat Buddha yang berkecimpung di sini, dan jadikanlah pasien yang sudah sembuh itu, Dr. Farida, menjadi kita yang mengedukasi, minimum yang menenangkan mereka. Kita datang ya cuman memberikan label, oh ya begini. Jadi kita kerja nggak terlalu keras ya. Nah ini mungkin Romo yang harus belajar dengan dokter. Maaf ya Romo, bukan belajar ilmu agama. Kalau ilmu agama pasti lebih aneh. Tetapi ini belajar tentang bagaimana menasihati patofisiologi penyakit, tentang virus ini harus dibuat di dalam kelompok ini, Dr. Erdi ini. Mungkin saya sedikit memberi saran saja, boleh ya? Ya, nah itu seperti itu. Nah, kembali ke Dr. Erdi ini. Dr. Erdi, dokter kan sebagai mungkin saya melihat beberapa pembicaraan dengan saya sendiri, dengan kelompok dokter ini mulai diadopsi ya, tentang Satgas Covid masyarakat Buddhis Banten ini mungkin dengan nanti saya lemparkan ke YouTube.
mungkin nanti kelompok lain, tapi bukan untuk berkelompok-kelompok ya, bukan. Tetapi mari kita berbuat. Jangan menunggu negara memberikan apa kepada kita, tetapi kita berikan kepada Pertiwi ini. Betul nggak ya, Romo? Setuju ya? Betul. Nah, saya rasa amal kebaikan Romo dengan para dokter, dengan masyarakat Buddhis itu saya rasa nggak keliru untuk dicatat sebagai sebuah kebaikan. Agama apapun seperti itu, saya rasa bisa ya, Romo mungkin. Nah, Dr. Erdi, saya minta bagaimana ini dari sisi kesehatan masyarakat, mungkin dalam kelompok kecil ini bagaimana Dr. Erdi juga pasti mengepalai medis masyarakat yang butuh, yang kita lagi pantau isoman ternyata dia harus butuh ke rumah sakit. Nah ini sementara mudah-mudahan ini load-nya turun ya, Dr. Erdi. Saya berbicara begini ini indikatornya saya cuma satu. Saya ada grup 5 rumah sakit. Mungkin mudah-mudahan ini load-nya turun ya. Nah kira-kira Dr. Erdi bagaimana waktu ketika masih tinggi-tinggi orang butuh panik memisahkan, mungkin Dr. Erdi, Romo nanti ada satu istilah kita triase pemisahan mana yang paling gawat yang butuh ke rumah sakit, kan paniknya masyarakat ini beda, Romo. Ya Dr. Parida ya, paniknya masyarakat. Nah kita yang menentukan karena kita sebagai orang DPJP ini fungsinya ya. Nah kira-kira bagaimana Dr. Erdi bisa cerita? Ada nggak pengalaman itu di grup ini? Silakan Dr. Erdi. Terima kasih Kang Hadi. Ini sebetulnya berawal dari keprihatinan ya. Keprihatinan saya secara pribadi dan kita anggota ID melihat teman-teman kita bertumbangan. Khususnya teman-teman kita yang ada di rumah sakit ini. Ya, dan betul. Kebetulan saya ini bukan dokter rumah sakit, bukan spesialis yang untuk menangani itu gitu. Nah, saya ini sebagai dokter perusahaan yang biasa bergerak dalam bidang preventif dan promotif, di mana kita mencegah penyakit. Saya lihat ini ada yang salah gitu. Kenapa? Sehingga semua orang mengalir ke rumah sakit. Nah ini nggak bisa nih, ini hilir. Hilirnya ini kita harus jaga supaya nggak banyak. Kita harus bergerak di hulu. Kalau hulunya ditinggalin, itu akan habis semuanya. Bahkan rumah sakit nanti bisa kolaps ya. Dan saya juga belajar di perusahaan di tempat saya bekerja dengan manajemen yang kompak yang bisa kita kasih pengertian itu bisa jalan, Kang Hadi. Jadi kita bisa lakukan promotif, preventif sehingga bagaimana menjaga, bahkan sejak di Wuhan itu saya ingat ya belum masuk ke Indonesia itu pada bulan Januari di perusahaan-perusahaan kebetulan di bawah saya kita sudah buat contingency plan-nya. Bagaimana kalau masuk ke Indonesia, bagaimana kalau masuk sampai ke Cilegon, bagaimana kalau masuk ke Banten, lalu ke Cilegon, bagaimana masuk ke pabrik kita, apa yang harus kita siapkan, segala macam. Nah, jadi waktu itu kita udah siap. Masker yang waktu itu masih murah, kita sudah bisa beli. Alat termometer, segala macam, kita sudah bisa beli. Hingga waktu itu kan, waktu dia datang ke Indonesia meledak, yang kita sayangkan, tanda kutip ini, banyak orang-orang yang memanfaatkan penderitaan orang lain, gitu. Saya kesal juga, gitu ya, sehingga harga itu naik melonjak. Semua kita sudah siap waktu itu. Nah, kita lihat di tempat kita bisa atur. Ya, kita bisa jaga sehingga karyawan yang bekerja itu bisa ngikutilah gitu. Tapi sedihnya kalau mereka keluar dari perusahaan, mereka tuh ngikutin masyarakat luar karena mereka sungkan gitu. Kamu sosokan lah tentang orang kerja di pabrik pakai masker lah segala macam. Udah nggak ada COVID gitu. Ya itu seperti itu. Nah itu masih banyak hal-hal seperti itu. Nah ini jadi waktu penanganan COVID ini saya juga pernah lemparkan, kalau Kang Hadi masih ingat ya, saya lemparkan ke Cilegon, saya lemparkan ke di Banten ya. Betul. Tapi kayaknya tanggapan susah juga nih karena mungkin banyak pihak-pihak yang berkait yang kita tidak bisa mobilisasi secara penuh. Nah akhirnya saya berpikir siapa sih yang bisa saya gerakkan secara penuh ya komunitas saya tentunya. Ya kebetulan saya kenal dengan Romo-Romo seperti Romo Sima sebagai ketua Roma Budi, dari teman-teman Walubi, dari FUB. Nah dan ini saya berbangga sekali. Biasanya Kang Hari juga tahu di setiap agama pasti ada majelis-majelis, ada sekte-sekte yang berbeda ya. Ya, betul. Saya mencoba nih di sini. Ayolah, tanggalkanlah semua pakaian majelis-majelis. Ayo kita bersatu. Ya, kita sebagai masyarakat Buddhis. Nah, tadi sih pengennya sih sebagai masyarakat Indonesia, tapi susah ngurus orang Indonesia ya. Saya Indonesia susah gitu. Ya cobalah Buddhis dulu yang Banten lah yang bisa saya kerjain gitu. Dan ternyata mereka mendukung gitu.
Dan tadinya mereka tadi jalan sendiri-sendiri, saya bilang, ayo kita sinergi. Kalau ada jalan sendiri-sendiri, itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kita sinergi, 1 tambah 1 itu bisa jadi 5 gitu. Akhirnya mereka setuju bergabung. Nah, itu apa yang kita harus lakukan? Kita bikin program bagaimana kita mencegah di hulu dan kita menangani di hilir dari tengah-tengah khususnya. Nah, saya mengajak yang di tengah ini, kenapa masyarakat banyak berburu-buru ke rumah sakit? Karena mereka itu khawatir. Ya, mereka kalau sudah kena COVID, pikirannya hidup apa mati nih gitu. Wah, gawat nih gitu. Akhirnya mereka panik, mereka buru-buru ke rumah sakit. Nah, ini kita juga cegat di tengah. Nah, dari depan, apa yang kita cegat? Kita cegat, saya mengumpulkan penyuluh-penyuluh, kebetulan kita bekerja sama dengan Pak Pembimas, enak, Pak Pembimas langsung kok gampang tuh. Dikumpulin penyuluh-penyuluh. Kalau di agama lain mungkin ustadz-ustadznya semuanya gitu. Jadi, saya berikan penyuluhan tentang kesehatan, bagaimana yang penting saat ini adalah buat yang sehat adalah dengan 5M, ya, pakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, dan mengikuti vaksinasi. 6 itu aja. Jadi saya minta kepada penyuluh-penyuluh agama, ustadz-ustadz di agama Buddha ini, untuk ngomong itu selama sebulan ini. Gitu. Agamanya boleh ngomong dikait-kaitan, tapi dengan itu. Gitu. Nah, misalnya gini, pada saat COVID ini, kita butuh sekali membantu masyarakat. Ya, membantu semua masyarakat kita bantu. Karena di agama Buddha ada kita berdana. Kalau berdana itu, kita mau menanam. Nah, ini sebenarnya kalau kita berdana, itu kita bukan menolong orang lain, bukan. Kita menolong diri sendiri. Ya. Jadi kita bagaimana kita menanam nanti buat diri sendiri. Ya, nah ini kesempatan baik sekali kita bisa bantu apapun di sini. Apakah telur atau panah sehat segala macam itu penting. Nah, itu yang saya kaitkan dengan secara agama gitu. Dan di agama Buddha satu kutipan bahasa Buddha, kalau Anda merawat orang sakit berarti Anda merawat saya. Ini kesempatan kita bisa merawat Buddha di sini gitu. Seolah-olah kita anggap pasien-pasien ini sebagai Buddha. Nah, kita gerakan itu untuk pencegahan pertama di umat. Jadi saya minta semua pemuka-pemuka agama Buddha untuk ngomong itu kepada umatnya. Ya. Terus yang kedua, kebetulan juga kita akan melakukan kepada umat kita apa yang kita bantu, kita bisa bantu. Kita memberikan bantuan untuk tadi pendampingan isoman. Sebab kita kan sebagian besar itu nggak perlu di rumah sakit buru-buru gitu. Ya, kita bisa dari orang OTG yang ringan sampai yang sedang pun sekarang di isoman karena rumah sakit kapasitasnya tidak memadai. Jadi sekarang yang berat saja. Nah, yang ini supaya tenang, supaya mereka nggak buru-buru ke rumah sakit, saya minta bantuan, nah, khususnya buat kepada dokter-dokter. Nah, dokter siapa lagi nih yang bisa saya minta gitu. Sementara yang saya ketok lah dokter-dokter Buddhis yang ada di keluarga besar medis Buddhis Indonesia untuk bergabung gitu. Dan kita kenal dan kita berhasil mengumpulkan sekitar 30 dokter. Jadi kita bilang, Dokter Farida dan teman-teman, ini nggak ada duitnya nih gitu. Tapi kita berdana nih. Kita berdana, ya ayo kita melakukan konseling gratis, pendampingan kepada teman-teman kita yang isoman. Ya, di isoman itu kita pinjamkan, Kang Hadi, termometer dan oximeter. Kenapa? Itu merupakan dasar buat dokter waktu konseling, tahu bagaimana kondisi pasien. Kalau dibilang panas, panasnya berapa? Aduh, nggak tahu nih gitu. Tapi dengan kita pinjamin termometer, mereka tahu. Kalau mereka bilang sesak, dengan oximeter kita tahu berapa saturasi oksigennya. Ya. Nah, setelah itu nanti kita dokter setelah melakukan, karena ini terbatas kita lakukan anamnesa saja dokter-dokter ini, nah, dokter nanti akan membuat resepnya. Dokter ini akan mengirim resepnya kepada tim taskes sebagai logistik. Nanti logistik ini akan menyiapkan resepnya itu, ya, dan mengirimkan kepada pasien secara gratis. Dan kalau dia butuh oksigen, kita juga kembali pinjamkan ini oksigen. Ya, dan itu tidak boleh dipinjamkan sembarangan. Karena biasa orang bilang, saya sesek nih, padahal buat siap gitu. Sebagian besar yang mengaku sesek, ternyata pas dicek seseknya itu biasa dari gastritis, dari lambungnya. Ya. Lambung meningkat, dia sesek. Pas dilihat saturasinya masih bagus, 97. Dia sebetulnya nggak butuh gitu. Ya, dia nggak butuh oksigen seperti itu. Nah, jadi dokter yang menentukan siapa yang diperlukan dikirim oksigen. Ya. Nah, di dalam kondisi seperti oksigen seperti ini susahnya, kita kembali lagi mengetuk umat. Ya, ini Romo Hongji idenya banyak sekali. Dia bilang, kita mengumpulkan 100 orang baik yang mau membeli oksigen, tapi kita nggak minta tabung oksigennya, nggak minta. Anda tetap milik Anda, tapi kami pinjamkan saja kepada kami. Lalu kalau dia bilang, saya pinjamkan, saya siap-siap kan kalau saya sesak nanti gimana gitu. Kalau Anda sesak, kita kasih Anda prioritas untuk kembali tabung itu segera. Jadi Anda tidak nyumbang, tapi Anda meminjamkan. Ya, jadi termometer, oximeter, tabung itu kita pinjamkan. Dan obat itu kita usahakan untuk siap beli. Walaupun saat ini susah sekali mendapatkan obat-obat antivirus dan sebagainya. Dan seperti Kang Hadi dapat yang bisa mempercepat,
Ya, tapi tadi dengan semangat, didampingi dokter, ya juga dibacakan doa dan sebagainya. Nah, itu mereka mempunyai spirit yang lebih kuat. Dan syukur kita dari sekitar 200-an pasien ini kita handle selama ini, bisa melewati isoman dengan baik, dan kita bersedia ada 2 orang yang meninggal. Jadi kecil sekali. Dan jadi dengan pendampingan ini memberikan semangat buat mereka, dan ini bisa berlangsung dengan baik. Ya, jadi tadi selain itu kita juga memberikan bantuan untuk makannya. Jadi kalau keluarga itu sendiri atau satu keluarga melakukan isolasi, kita berikan nanti dikirim ke rumah masing-masing 3 kali makan. Nah, itu adalah dari umat-umat juga yang bergotong royong untuk seperti ini. Dan kelanjutannya, kami akan mendata ini siapa dari teman-teman yang penyintas COVID ini yang bisa nantinya menjadi donor plasma convalescence. Nah, jadi nanti kalau ada yang butuh, kami siap nih gitu. Dan kita sudah motivasi, mereka siap membantu gitu. Kita sudah dibantu, kita sembuh, dan mereka sudah siap untuk menjadi pendonor darah konvalesen. Itu seperti itu. Jadi kira-kira itu sebetulnya ini dari rasa kekecewaan saya tidak bisa mengatur yang gede, udahlah ngatur dari yang kecil-kecil dulu lah. Nah, harapannya sih semoga ini bisa menjadi bola salju yang terus bergulir, sehingga akhirnya bukan hanya umat Buddha aja, kita bisa menolong juga umat lain di sekitarnya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan ya Romo Hadi. Jadi buat umat-umat lain yang berada di sekitar wihara yang memang tidak mampu, tidak dapat pertolongan, silakan hubungi wihara terdekat. Nanti kita akan bantu sepenuhnya seperti kita mau perlakukan umat Buddha sendiri. Ya, sebab di umat Buddha kita semua adalah bersaudara, dan kita berharap semua makhluk berbahagia seperti kita. Demikian Kang Hadi. Amin. Ya, ini Kang Erdi, Dr. Erdi ini cerita ini saya dapat satu cerita ya. Ketika ada seseorang ingin merubah dunia, dia nggak mampu. Udah dia turunin lagi. Udah saya mau merubah benua saya saja, Asia. Nggak mampu juga dia. Sampai dia ingin merubah negaranya sesuai kehendak dia. Nggak bisa juga. Aduh, saya mau provinsi. Banten nggak bisa juga. Banten. Nah, sampai ke RT pun nggak berubah. Akhirnya apa? Orang tersebut merubah dirinya sendiri. Nah, mungkin ini yang diceritakan oleh Dr. Erdi dan mungkin Dr. Farida dan Romo. Inilah kita yang merubah diri kita. Mulai dari yang kecil, tadi Romo Hongji ini tentang telurnya menarik sekali, ya. Bukan telurnya Romo Hongji ya, maaf ya. Jadi saya pikir ini harus kita mulai dari kelompok yang sangat kecil, bergulung-gulung-gulung menjadi besar. Terbalik, kalau dari yang besar saya ingin berubah, nggak bisa. Karena kita dengan suami istri aja bisa berbeda. Ya, dengan anak aja bisa berbeda. Sudah tinggalkan, tapi yang paling penting tadi Dr. Farida mengatakan mungkin yang tersirat oleh saya adalah bahwa kita adalah berbelas kasih. Ternyata saya mengalami sendiri, Dr. Farida. Begitu banyak mengalir bantuan, apa yang dirasakan oleh saya. Setelah saya teratasi, puji Tuhan saya tidak banyak bergejala ya, tapi di dimer saya 100, city value saya cukup rendah, 16. Berarti aktif banget gitu. Karena saya itu sebelumnya nggak pernah diem. Setelah saya terkena gini, bukan surut. Tuhan kasih kesempatan terus kepada kita, mungkin Dr. Farida juga ceritanya, ya tapi kita harus hati-hati ya Dr. Farida ya, saya cerita begini ya, saya pun udah diwanti-wanti, apa yang bisa kita buat? Ya, pengamanan yang cukup memang perlu buat kita, tetapi kita nggak pernah diam untuk menggugah masyarakat. Jadilah kita itu, kalau istilahnya itu pengungkil ya, karena ganjalan pengungkil itu bisa menggerakkan yang besar loh.
Tapi kalau saya sebagai pengungkil nggak masuk, kalau Dokter Farida masuk karena kecil ya. Artinya apa? Melalui pengetahuan kita merubah mindset masyarakat dari yang panik, tolong jangan panik. Tetapi ketika dia betul-betul panik, kita jangan lengah. Yang tahu itu kita, mungkin ya. Nah, sekarang saya mau minta tambahan lagi nih dari Romo Sima nih. Kedepannya bagaimana ini, Romo? Ini kegiatan-kegiatan seperti ini, proyeksinya bagaimana supaya nanti ini bisa digulirkan, nanti mungkin Romo Hongji bisa menambahkan, biasanya idenya paling banyak tadi saya. Silakan Romo Sima. Ya, Kang Adi, terima kasih. Tadi sama seperti yang Dokter Adi sampaikan, memang kita harus mulai dari diri sendiri. Saya juga sering mengingatkan kepada teman-teman, terutama buat relawan ya, keinginan kita tuh pasti niatnya adalah membantu kan, seperti itu. Ya, betul. Tapi keinginan ini juga harus kita lihat, kita kan punya batasan, kita manusia pasti punya batasan. Betul. Tadi Kang Adi kan juga menyampaikan bahwasanya kita harus melihat kemampuan kita seperti apa. Kita pasti punya keistimewaan yang berbeda. Dokter punya sesuatu yang kaitan dengan medis. Kami juga mungkin punya hal-hal yang bisa berhubungan dengan nasihat-nasihat ataupun ajaran-ajaran. Kemudian juga teman-teman semua. Nah, memang kita berharap buat kita di Buddhis sendiri, kita tidak hanya mengajarkan tetapi juga mempraktekkan. Seperti yang tadi dokter yang disampaikan, kita harus mulai dari diri sendirilah. Di saat-saat inilah sebenarnya kita itu ditantang, kita ini di apa namanya, benar-benar kita belajar agama itu. Kalau dulu kan kita belajar ya, Kang ya, kita bicara tentang kematian, kita bicara tentang pengabdian, itu sangat-sangat jauh lah. Tapi sekaranglah saat ini kita benar-benar belajar bagaimana kita mengejawantahkan itu di dalam kehidupan. Kalau dulu saya pernah dengar cerita ada seorang pertapa begitu, dia sangat luar biasa ketika dia berada di tempat alam yang sunyi dan sebagainya, dia bisa menenangkan batin dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika dia terjun ke masyarakat, banyak sekali intrik-intrik, banyak sekali hal-hal yang ada, dia tidak bisa memanage itu gitu. Nah, inilah sesungguhnya COVID ini, pandemi COVID ini sesungguhnya adalah medan buat kita melatih bagaimana ketenangan hati, pikiran, dan sebagainya. Nah, tadi juga disampaikan bahwasanya mereka yang terpapar, apalagi keluarga, banyak sekali yang panik. Nah, kita sendiri sebagai orang yang berada di tengah mediasi, tentunya harus bisa menenangkan itu, kan begitu. Kemudian banyak juga teman-teman kita yang terpapar dan juga keluarga, ya, walaupun secara medis sudah disampaikan oleh dokter, ya, seperti kemarin saya ada dapat juga, misalnya ada satu pasien yang mengatakan, waduh saya nggak mau minum antivirus deh. Kenapa? Karena khawatir katanya berarti virusnya akan dimasukin. Oh ibu, itu bukan, antivirus itu adalah sesungguhnya untuk melawan virusnya. Terus kemudian juga mereka mengatakan bahwa ini nggak enak, makan nggak enak, rasanya nggak ada, baunya nggak ada. Saya bilang inilah sesungguhnya perjuangan kita. Karena kalau kita bicara keinginan, ya virus itu pengennya kita nggak makan kan gitu. Tapi kitalah yang harus melawan dari diri kita untuk memakan, untuk imun tubuh kita dan semangat dan sebagainya. Nah ini yang memang perlu. Jadi harapan terbesarnya adalah kembali dari diri kita. Kemudian tadi sudah disampaikan Dr. Erdi, ya ini mau tidak mau menurut saya kita mengedukasi juga semua. Makanya Dr. Erdi dan juga teman-teman di Ruang Cerdas Magabudi kita ada edukasi tentang COVID, kemudian juga teman-teman yang sudah mengalami penyintas begitu ya, menyampaikan kondisinya seperti apa, bagaimana kondisi-kondisi yang ada. Karena kalau mereka yang memang tidak terpapar kan kita tidak bisa membayangkan kejadiannya seperti apa, jadi lebih mengerti lah begitu, jadi supaya bisa masuk. Jadi dengan kondisi-kondisi yang ada itu, kita berharap seperti yang disampaikan Dr. Erdi, ini seperti bola salju lah. Semakin banyak dari diri kita, kemudian kita mengedukasi keluarga, mengedukasi masyarakat, teman-teman yang ada, ya seperti yang disampaikan, kita ada 200-an orang yang sudah terbantu, walaupun mungkin kalau kita melihat dari beberapa kemarin yang dibacakan doa oleh kita ya, ada sekitar
hampir 300 lah. Mungkin masyarakat masih banyak yang mengatakan bahwa aduh ini satu aib gitu kan. Oh ini sesuatu yang nggak boleh diumbar ke masyarakat dan sebagainya. Kita juga berharap bahwa ini kita sudah menyampaikan kepada mereka bahwa ini adalah penyakit yang memang wajar lah kita alami. Dan penyakit ini bukan menyebabkan kita nanti lahirnya itu ataupun nanti meninggalnya itu dengan kondisi yang tidak baik, tidak. Walaupun mungkin dari kondisi di masyarakat, oh ini seperti ini karena virusnya ya berbeda. Nah ini pandangan ini yang kita harapkan kepada mereka bahwa ini adalah sesuatu yang wajar dan kita yang harus memutus begitu. Nah oleh karena itu tadi kita sampaikan bahwa mulailah dari diri kita, kemudian ke keluarga, kemudian ke komunitas, kita tadi bicara masyarakat Buddhis, kemudian nanti semualah. Kita juga berbagi, memang di Banten ini, Satgas Masyarakat Buddhis Banten ini juga menjadi satu pilot project nih buat teman-teman, bahkan di pusat itu, Kang. Jadi mereka juga bisa mulai bergerak, kemudian juga tentunya kita berharap tidak ada lagi sekat-sekat suku, agama, ras, dan sebagainya, kita bersama-sama lah. Jangan ada lagi harapan ataupun pandangan-pandangan, oh ini nanti begini, tidak ada. Ini benar-benar misi kemanusiaan, benar-benar misi bagaimana kita menjalankan untuk meringankan penderitaan semua makhluk. Itu sih, Kang. Mudah-mudahan ini bisa bergulir. Luar biasa ini, Romo, penjelasannya. Saya pikir memang ini kita, Dr. Edi juga mengenal ya, PBID sudah mengeluarkan perlawanan semesta terhadap COVID ya. Betul. Nah, saya pikir mengubah mindset selain dokter yang sudah kelelahan ini, saya bukan berbicara di sini untuk mengasingkan diri untuk dikasihani, tidak. Memang tugas kita itu. Tetapi secara realistisnya memang banyak yang bertumbangan ini, Dr. Eli dengan Dr. Farida ya. Mari kita yang masih diberi kesempatan, seperti lagunya Ebit ya, ada kesempatan buat kita berbuat baik ya. Tadi Romo Sima juga mengungkapkan, wow, ini harus dirubah mindset-nya. Tidak gampang, dokter sendiri, boleh saja dia keahliannya di bidang dokter, belum tentu dia bisa dengan sendirinya mengubah mindset pikiran. Yang penting para panditanya ini mengerti dulu, belajar tentang ya sedikit, bukan untuk ngobatin ya, tetapi untuk mengobati secara rohani ya. Itu yang paling penting, dan tidak melenceng dari sisi dunia kedokteran, bagaimana caranya mengadopsi, nanti kita lihat di kitab suci ya, masing-masing. Di kami di Katolik juga mengenal ketika diumpamakan Yesus yang sakit dan merawat Yesus Kristus itu dengan berdana juga, Dr. Eli, Dr. Farida, Romo Hongji, dan Romo Sima. Sama seperti itu. Ya, mungkin yang, mohon maaf, saya sebutkan Buddha Suci juga sama ya. Mereka semua melalui celengan. Dan itu dimulainya sudah. Dan itu sangat berguna ternyata. Dan mungkin nanti kalau makin besar ya, Romo Hongji, telurnya bisa dimanfaatkan untuk umat lain, tidak terbatas pada umat Buddha. Nah, saya mau kembali lagi nih ke Romo Hongji nih. Kreativitasnya ditunggu lagi nih. Apa nih? Nanti mungkin podcast saya bisa dipoles nih. Ya, Romo Hongji, silakan. Kira-kira apa nih yang bisa diungkapkan lagi? Silakan. Ya, sekarang saya punya frame begini. Yuk kita ambil peran gitu ya, baik yang anak-anak muda, ibu-ibu gitu ya, kita yang yang dewasa gitu. Bagaimana di situasi seperti ini bukan kita show, tapi kita benar-benar wajib hadir dan wajib membantu gitu. Nah, salah satu yang saya coba gulirkan lagi ke anak-anak muda yang di wihara lingkungan saya bilang, yuk kita kumpulkan database untuk
donor plasma ini kan susahnya setengah mati, saya bilang. Ya. Karena screeningnya juga susah. Jadi kalau saya ibaratkan seperti mencari jarum di tumpukan jerami, ya kurang lebih seperti itu gitu. Nah makanya saya bilang, yuk anak-anak, kita lah nih anak muda, singkirkan jeraminya biar jarum itu tampak dan bisa diambil gitu. Ya itu. Nah ternyata mereka bisa jalan. Saya bilang kita jangan berpikir banyak. Dapat satu aja dan pasien itu terselamatkan, itu udah satu jiwa loh. Gitu. Oh iya. Nah makanya saya pikir, ayo kita berbuatlah gitu. Nah ini kebenaran ada Dr. Erdi, Romo Sima. Saya mau minta juga gini. Saya udah amati apa sih kasus ini. Bukan cari kerjaan, bukan ya Kang Hadi, tapi kebutuhan mereka tuh yang kita perlu bantu apa sih? Contoh kemarin di PIC yang lingkungan saya ada terjadi juga hampir bunuh diri gitu. Karena apa? Sekeluarga terkena COVID ini. Jadi entah itu halusinasi atau apa, katanya dibisikin dari alam lain apa gitu kan. Ya. Jadi pikirannya untuk bunuh diri. Nah ini juga bermasalah gitu. Ada lagi teman yang cerita bahwa setelah keluarganya ada yang meninggal dan semua terpapar gitu kan. Nah ada sisa anaknya ini nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur, selalu memikirkan hal-hal yang dia udah lewati gitu. Nah ini artinya kan kita butuh satu divisi lagi untuk penanganan pasca COVID ini gitu, pasca isoman. Bagaimana ini bisa kita tanganin gitu? Ya. Harusnya sih kita ya untuk penanganan bimbingan konseling gitu ya untuk post traumatic stress gitu, Kang Hadi, supaya banyak saudara-saudara kita bisa terselamatkan. Itu sih yang sedang saya pikirkan juga, Kang Hadi. Ini kreativitas tadi udah telur nih. Sekarang ada hal yang menarik sekali, Dr. Farida. Ini yang harus ditangkap idenya Romo Hongji ya. Kita sebagai seorang medis, nanti mungkin Dr. Erdi yang harus melengkapi. Memang saya cerita sedikit ya. Begitu saya keluar hasil positif, saya yang biasanya ceria, gagah apanya ya orang, saya kayak gini ya. Gagah. Ceria lah ya. Ya kan. Saya janji sama saya gini ceritanya, Jumat Dr. Komala, mungkin Dr. Erli tahu, spesialis jantung yang pertama di Tangerang itu meninggal. Itu saya sangat menghormati banget, mungkin para pengurus Dr. Erli juga tahu. Itu Jumat ya, saya tiba-tiba istri saya batuk 2 hari yang lalu. Saya langsung mau nggak mau hari itu juga saya tes, dan jam 1 beliau dikabarkan meninggal karena memang saya udah diberitahu dari pagi sudah keadaannya kurang baik ya. Aduh, saya berdoa terus walaupun beliau itu agama Muslim, kita semua sama lah ya. Akhirnya saya habis tes pulang, saya langsung PCR, nggak antigen lagi. Besoknya saya janji untuk meminta keluarganya untuk bercerita tentang bagaimana sih keteladanan seorang dokter Komala. Dan dia setuju. Bayangkan jam 11 saya membuat acara, jam 10 saya punya diumumkan, bahkan 4 dokter yang mengumumkan saya, direktur saya, dokter patologi klinik saya, semua berbarengan tuh telepon ke saya. Ya bukan untuk mencari muka, bukan. Jadi memang dia sangat bingung, ini kenapa gitu loh. Di mana kontaknya? Udahlah saya bilang nggak usah cari kontaknya di mana. Apa yang saran dokter semua, akhirnya semua keluar. Ya sebelumnya saya sudah, mohon maaf dengan saya sudah menghubungi, saya sudah merasa walaupun hasil sudah keluar, Apigan saya sudah konsumsi malam itu juga. Nah itulah kesiapan, mungkin tidak semua orang punya, tetapi kesiapan itu ada di kelompok ini.
Dr. Erdi dengan Dr. Farida, jangan menunggu ininya, mungkin ketika klinisnya ada, Anda yang memutuskan. Nah, kita yang memutuskan. Saya rasa itu lebih cepat, lebih baik. Cuma asal ketersediaan obatnya itu ada. Saya sampai miris sekali tadi saya mendengarkan video Presiden Jokowi aja belanja di apotek tidak ada. Nah, ini mungkin bisa nanti kita usulkan kepada pemerintah, itu menjadi kebutuhan pokok saat ini sekarang ya. Di samping beras ya. Dr. Farida bisa menambahkan nggak untuk menangkap yang dikemukakan oleh Romo Hongji ini, kira-kira nanti kita bisa persiapkan ya, supaya kita harus pikirkan post traumatic COVID ini. Trauma loh orang. Memang banyak yang bunuh diri dan banyak juga mendengar kalau yang untuk hoak-hoak itu ya minimum. Saya sih Romo begini, Romo Sima sama Romo Hongji, tolong beritahu umatnya jangan suka meneruskan berita-berita yang sangat mengerikan tentang COVID. Kita memang harus prihatin, tetapi dengan orang membaca, mendengarkan video itu dan gampang meneruskan ke grup itu yang dikonsumsi sehari-hari, saya rasa itu harus menjadi tugasnya Romo nih, sebagai orang yang betul-betul dipandu dan digugu dan ditiru. Nah ini Romo nih kalau bisa tolong deh masuk ke beberapa grup, awasi apalagi anak-anak muda ya. Ternyata sekarang ini berita menyeramkan tentang COVID juga pembunuh nomor sekian loh penyumbangnya. Ya, dan keputusasaan orang melalui podcast ini kita bangkitkan. Ayo kita lawan. Ya, melawannya tentu ada caranya. Melawan semangat, membangkitkan semangat itu juga cara melawan toh. Bukan dulu memanggul bambu runcing. Tentara sama polisi aja saya suruh masuk ke rumah sakit, jujur ya, dia lebih baik berantem sama orang yang angkat senjata, tetapi dia sendiri takut memang betul tanpa APD ya. Nah, Dr. Farida gimana? Silakan Dr. Farida menambahkan. Terima kasih atas kesempatan. Tadi Romo Hongji mengatakan bahwa kita harus mikir ke depannya. Pasti pandemi COVID memang pasti ada ujung tidak akan berakhir secara cepat ya. Pasti di ujung-ujungnya pasti kita juga harus bisa membantu mereka yang sudah terkena untuk konseling, dan saya siap untuk membantu. Dan kalau bisa memang mereka itu ada satu semacam wadah yang sudah terkonfir COVID, kita akan mengadakan satu grup untuk memberikan satu semangat atau konseling boleh dibilang secara psikologis agar mereka bisa berjuang lebih fight ke depannya untuk Indonesia lebih maju. Itu aja sih. Ya, amin. Ya itu nanti ditangkap ya oleh Romo Hongji juga. Dr. Erdi, tadi saya kelupaan nih, ide yang bagus. Sebetulnya kita harus membuat mapping lulusan-lulusan ya. Ini kita anggap lulusan, bukan ngeledek loh ya. Lulusan-lulusan post-COVID ini harusnya Dr. Erdi punya melalui para pengurus COVID-19 masyarakat Buddhis Banten, mulai dari dia PCR positifnya kapan, atau swab antigen ya mungkin Dr. Farida, dinyatakan positif. Ya, sekarang kan swab antigen aja udah berlaku lah ya. Terus apalagi kalau ada PCR, terus dia yang sudah isoman, yang sudah keluar dari rumah sakit, itu dihitung Dr. Erdi. Mungkin ini bisa menjadi data, kita siap loh. Karena begini, untuk TPK, Romo, mungkin nanti Dr. Erdi melengkapi ya bila saya kurang menjelaskannya. Karena itu dia harus menyumbangkan, tidak seperti
donor darah biasa yang bisa disimpan, Romo. Dan itu harus difasilitasi nih, ya. Misalnya dia harus dekat dengan datang ke lokasi, ke mesin evaporesis ya, saya lupa nyebutnya, nanti Dr. Erdi bisa dibetulkan. Jadi itu mesti ada, karena dia dipisahkan, whole blood atau darah yang utuh, yang kita ambil adalah plasmanya. Tentu ada pemeriksaan-pemeriksaan, mulai dari informasi dia terakhir kena COVID, terus nanti juga dicek antibodinya layak apa tidak, ya kan? Nah, kita punya golongan darah. Nah, kalau bisa, mungkin saya nggak tahu bagaimana caranya, bila yang sudah isoman, belum tentu kan bisa ada golongan darah nih. Kalau swab antigen aja kan tidak ada ya. Tapi mungkin nanti bisa, ya barangkali sedikit difasilitasi untuk mengecek golongan darahnya. Ya, syukur-syukur pasien masih bisa untuk melakukan PCR, karena PCR itu kan lumayan ya harganya. Nah, ini yang harus kita ya sebisa-bisa mungkin kalau bisa kita dukung. Karena lumayan ya, hampir 900.000 sampai 1 juta itu. Nah, ini ya mungkin nanti kalau lebih advance kelompok ini nanti bagaimana caranya untuk mengajukan hal-hal yang seperti ini. Karena informasi untuk menjadi donor plasma, ya kalau yang untuk antibodi mungkin diperiksa oleh PMI ya. Tetapi kan golongan darah ya, terus ya kalau ini sih kayaknya PCR nomor 2 deh. Kalau dia positif, harusnya sih memang PCR kali, saya juga lupa. Nanti saya tanyakan lagi deh ke PMI syaratnya. Kalau swab antigen aja mungkin informasinya masih sumir ya. Nah, mungkin itu, Dr. Erdi, silakan. Bisa jelaskan. Terima kasih, Kang Hadi. Jadi kita sudah pikirkan, kita sudah mendatakan dari sekarang, Kang Hadi. Itu umur, golongan darah, ya, dan kapan dia mulai sembuh. Kan syaratnya 2 minggu setelah. Ya. Itu kita sudah siapkan, Kang Hadi. Sampai 3 bulan masih bisa? Ya, sampai 3 bulan. Jadi saya bilang, paling nggak mereka bisa 2 kali lah menolong, menyelamatkan jiwa manusia. Betul. Mereka sangat antusias, dan mereka kita sudah siapkan itu. Ya. Terus yang kedua, tadi yang seperti Romo disampaikan, saya sudah menjalin kerjasama dengan wanita Terawada Indonesia, Wandani. Nah, mereka punya grup untuk psikiater dan hipnoterapi. Jadi kalau yang masalah-masalah seperti yang depresi segala macam, kita nanti udah siap dengan tim psikiaternya. Dan yang nggak bisa tidur, punya masalah-masalah itu mungkin bisa dibantu dengan tim hipnoterapi. Yang kebetulan Pak Gunawan sendiri yang sebagai ini yang akan dengan anak buahnya bersedia untuk membantu. Ya, kesulitan tidur, segala macam, relaksasi, jangan stres. Nah, itu kita cari. Jadi makanya saya bilang, jangan sekali-sekali memonopoli, tapi kita sinergi. Dengan sinergi kita akan lebih kuat, lebih besar, kita yang banyak yang akan kita bisa lakukan. Ya. Dan saya pikir saat ini yang paling penting adalah di hulu, kembali saya ulang, yaitu 5M dan vaksinasi. Ini harus didorong oleh semua pihak, dan saya rasa bukan dokter saja, ya semua kita bisa lakukan, dan kita semua harus menjadi teladan di masyarakat kita. Jangan sungkan malah, karena kita masuk ke masyarakat yang tidak pakai masker, malah kita sungkan, kita ikut buka masker. Nah, kita harus jangan bosan-bosan, terus menjadi teladan, ya khususnya para pemuka agama, dan melalui umat Buddha ini juga saya bilang, ayolah umat Buddha menjadi teladan sehingga bisa ditiru oleh yang lain-lain di lingkungan kita untuk mengikuti prokes dengan baik. Mudah-mudahan dengan di hulunya kita baik, teman-teman yang di hilir itu kita bisa cegah tidak bertambah banyak, dan juga kita menyelamatkan yang di rumah sakit. Ya, tapi kalau kita semua berbondong-bondong ke rumah sakitnya akan kolaps dan semua akan habis semuanya. Ya, tumbang itu ya. Kita perlu lakukan. Demikian Kang Adi. Ya, baik. Ini Romo dengan Dr. Erdi dan Dr. Farida. Di jam saya ini udah melewati 1 jam lebih ini. Nggak kerasa loh kita. Ini udah di atas jam 5 ya. 5. Mungkin ini saya sangat berterima kasih sekali ditemenin ngobrol ya. Sekecil apapun pesan yang kita tangkap di sini adalah bahwasannya tanpa kolaborasi ya, dokter nggak bisa apa-apa, nggak bisa ya. Dokter itu hanya bisa menyebabkan
orang lain mengerti obat-obatan saja, tetapi secara psikologis mungkin harus dibantu juga oleh para romo, ya, para ketua kalau di kami itu ada ketua lingkungan, ya, ikut menenangkan, ya. Nah, mana yang kurang tenang, ya sudah, bagiannya Dokter Farida juga untuk menyembuhkan ya kejiwaannya, untuk kita memang harus tenang. Nah, tetapi di dalam kepanikan itu kita jangan lengah. Itu yang paling penting. Mungkin Dokter Eli nanti bisa bekerja sama dengan yang dinas kesehatan, bisa mengajukan tulisan-tulisan atau video ya, Romo Hongji, nanti bisa kita bantu sebar siarkan kepada pemangku kepentingan, bukan untuk pamer. Bukan. Dan kita juga, Kang Hadi, dalam kegiatan ini kita juga selalu minta PIC Wihara itu berkoordinasi dengan Satgas RT, RW, dan Puskesmas terdekat. Itu mereka harus koordinasi seperti itu, sebab nanti pada waktunya kita pasti butuh juga. Mungkin kita kehabisan obat, ya kita mungkin butuh rujukan, itu akan tetap dibantu. Jadi jangan berdiri sendiri. Tadi seperti Kang Hadi bilang, kolaborasi, sinergi sangat dibutuhkan saat ini. Mari kita bersatu, bersama kita pasti bisa. Ya. Nah, ini pesannya juga nih, Romo Hongji harus jadi kreator bener nih, menampilkan video-video. Kalau nggak ada yang dibicarakan, orang nggak ada yang tahu. Ayo dibicarakan, ya toh? Jangan buka YouTube isinya, ya saya nggak sebutkan lah ya. Lalu harga mobil lah, inilah, ini tempatnya ya. Saya rasa ini media YouTube tuh harus diisi dengan kreator-kreator seperti Romo Hongji ya, gitu. Dan saya mulai nih, nanti Dokter Farida juga buat dong YouTube-nya. Dan bisa bukan tujuannya untuk hanya semata-mata uang, tidak. Tetapi saya hanya mungkin inilah kita berdharma ya. Mungkin kalau di agama Buddha ya, mungkin takutnya saya salah ini. Kita berdharma, kita siar ya, kita kalau di Katolik mungkin menjalankan firman Tuhan, bagaimana kita mengubah sesuatu sesuai dengan firman atau dharma, bagaimana kita mencontohkannya, bukan untuk pamer-pameran lah. Dan itu buatlah natural. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ini, nah mungkin kreatornya nanti Romo Hongji bisa meng-create yang lebih menarik ya. Itu kalau saya bisanya hanya berpodcast ria. Ini pun kemampuan saya yang paling tertinggi ini. Ya. Sudah luar biasa. Enggak. Artinya Pak, saya diajari anak saya, diajari teman saya untuk lakukan sesuatu. Ayo, kenapa sih nggak kita gunakan diri kita untuk siar ini? Ya. Mungkin itu ya, ini tepat nih waktu 1 jam 10 menit. Saya sangat mengucapkan terima kasih banget kepada Romo Simabudi, Romo Hongji, Dr. Edi Trisna nih dipanggil Romo juga. Beliau adalah guru ya. Dr. Farida, terima kasih banget ya. Dan saya mengucapkan selamat sore, Namo Buddhaya. Terima kasih Kak Hadi. Ya, terima kasih. Romo Hongji, Dr. Farida.